Nama saya Ratna. Saya Yoga. Saya Arin. Saya Riki. Dan saya Agung Syaputra. Sekarang kita sedang berada di Tahura, yaitu Taman Hutan Hutan Raya Raya Insinyur Juanda. Nah, Jadi taman hutan ini tuh dibangun oleh Belanda dan taman ini tuh terletak di bagian utara kota Bandung. Di sini juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu ada Goa Belanda dan Goa Jepang. Nanti di next selanjutnya kita akan masuk ke Goa Belanda dan menceritakan apa aja sih Yang ada. sejarahnya yang ada di Goa Belanda dan Goa Jepang juga. Ya. Nantikan guys. Salah satu ekosistem hutan di Cekungan, Bandung yang sekarang masih dapat kita nikmati sebagai hutan kota adalah Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Secara harfiah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konferensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami dan buatan. Jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah ini di sini guys, ini ada salah satu kembaran teman kita yaitu kembaran Agung. gemoy gemoy. Agung, Yoga, Maria, Yoga berarti. Betul udah nih. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda terletak di sebelah utara kota Bandung berjarak 7 km dari pusat kota. Secara geografis berada 10730 Bandung Timur dan 6052 Lingkar Selatan. Secara administrasi berada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cemengan, Kabupaten Bandung, Desa Cibodas, Desa Langgengsari, dan Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Berdasarkan hasil rekonstruksi batas Taman Hutan Raya Insinyur Juanda pada tahun 2003, luasnya adalah 526,98 hektar. Ya. Halo guys, Teman-teman. sekarang kita udah sampai di depan Goa Belanda. Terus kita mau masuk ya ke Goa Belandanya. Kita mau cari tahu ada apa aja sih di Ada apa dalamnya. aja sih di dalam itu? Yuk. Ayo. Go go. Ini tuh kayak di sebelah sini ya. Itu kayak ada besi-besi gitu. Cuman katanya ini tuh bekas penyimpanan alat-alat buat perang. Jadi disimpannya di besi-besi ini. Sumber air yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda adalah Sungai Cikapundung yang membentang sepanjang 15 km dan lebar rata-rata 8 meter dengan debit air sekitar 3000 mm per detik. Sungai Cikapundung merupakan anak Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Bukit Tunggul. Selain itu terdapat juga beberapa mata air yang sumber dari kelompok hutan Gunung Pulau Sari. Jadi ini tuh kan naik dari bawah ke atas. Nah ini udah coba ke bawah, ini ke bawah. Jadi gua ini tuh. Nah untuk dari sini tuh kita bisa mengenal pada saat penjajahan. Gitu. Kos kaki. Kos kaki guys. Jarak sekali nih. Air ini tuh kayak uap air gitu guys. Coba lihat. Nih. Jadi kalau misalnya kayak bagi kita
Sebagian besar kawasan merupakan ekosistem pinggir sungai, riparian ekosistem. Pada umumnya, kondisi lapangan miring dengan lereng slope agak curam sampai dengan 1.350 meter di atas permukaan laut. Nah, ini bekas rel kereta api. Ini. Jadi buat mengantar barang pakai kereta api. Beda euy, mah ngerasa warna beda itu. Atas-atasnya. Tempat apa ini? Enak sih orang. Kau beda sih orang. Masuk? Oh itu ada kelelawar guys. Oh iya benar. Jadi ini dalamnya nih. Pecahan dari. Nggak bisa nih. Nah ini ujung itu ada kecil ini katanya. Ini apa? Penduduk asli di sekitar Taman Hutan Insinyur Haji Juanda adalah suku Sunda. Upacara adat pada umumnya masih dilakukan terutama pada saat pernikahan dan hitanan. Terdapat beberapa kesenian seperti pencaksilat, jaipongan, kecapi suling, dan calung. Unsur tanah yang terkandung di area Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda didominasi sebagai andosol, sebagai kecil gromosol yang peka terhadap erosi. Nah, sekarang kita udah ada di Goa Jepang. Jepang. Kita menjelajahinya. Go. Go! Jadi bohong. Coba. Terus. Ini udah gelap ya guys. Jadi kita akan mencari tahu. Ada apa aja sih di Goa Jepang? Selain budaya, prasejarah, dan kondisi alam yang sudah terekam dan terlindungi, budaya modern pun ikut terekam di dalamnya. Karena tata ruang alaminya memang memacu, yaitu dengan memanfaatkan kawasan untuk kepentingan militer pada masa Perang Dunia Kedua dan digunakan untuk arboretum dalam lingkup Taman Hutan Raya Insinyur H. Juanda pada saat itu. Kawasan Taman Hutan Raya Insinyur H. Juanda sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung Gunung Pulau Sari. Berdasarkan proses verbal, tanggal 22 September 1922 dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Boswesem. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, secara otomatis status kawasan hutan lindung dikelola pemerintah Republik Indonesia melalui Jabatan Kehutanan. Iklim menurut klarifikasi Smith Ferguson termasuk type B, kelembapan nisbi utara berkisar antara 70% siang hari dan 90% malam dan pagi hari. Suhu berkisar antara 200 Celcius, di lembah berkisar 1180 Celcius sampai 220 Celcius di puncak. Curah hujan rata-rata per tahun 2.500 sampai 4.500 mm. Kita lewat keluar sini. Jadi gua ini tuh salah satu gua Jepang
yang terbesar di seluruh Indonesia yang umumnya dibuat pada tahun 1942 sampai 1945. Berarti masa pembangunannya 3 tahun ya. Nah, ini tuh ketika masa pendudukan Jepang, Kota Bandung merupakan salah satu markas dari 3 kantor besar Bunso di Pulau Jawa. Jadi, Kota Bandung itu dijadikan markas oleh para penjajah waktu itu. Bukan, ini tuh, jadi si gua ini tuh bukan hanya untuk tempat persembunyian, tapi untuk tempat penyimpanan amunisi, logistik, komunikasi radio pada masa perang. Terus kayak makanan mereka tuh disimpan di sini sama alat-alat perang kayak pistol yang kayak gitu. Hai guys, Wow. jadi kita udah selesai dari gua Jepang dan gua Belanda. Terus sekarang kita mau perjalanan ke destinasi selanjutnya. Jadi ini akhir perjalanan kita di Taman Hutan Raya Juanda. Oh, buat kalian yang pengen mencari kesejukan, ketenangan, Kalian bisa datang ke sini. datang langsung ke sini. Harga tiketnya cuma 15.000. 15.000 rupiah. Ya. Nah, untuk kalian kalau misalnya beli tiket nih, kita beli tiketnya di Taman Hutan Raya. Nanti kita bisa gratis juga masuk ke Tebing Keraton. Jadi 15.000 itu bisa buat 2 destinasi guys. Dan buat kalian yang gak suka capek, kalian bisa nyewa sepeda. Untuk harganya 20.000 per jam. Tapi untuk next waktu selanjutnya setelah itu mungkin bisa dinego ya. Terus di sini juga ada 2 curug. Dua curug. Cuman tadi kita nggak ke curugnya. karena kalau jalan kaki itu terlalu jauh dan waktunya untuk mepet. Terus ini cuacanya udah mendung juga. Dan kita ketemu sama kembaran Agung di sana. Itu monkey. Udah ya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mentak guys. Oke. Oh, bergemar. Dadah. Oh